Ya, kalau berdasarkan bukti-bukti dari naskah Bali ya, referensi kita itu ada di Bali karena Bali lebih banyak menyimpan ya sejarah otentik Wali Songo. Mereka menyimpan itu naskah itu dan masih orisinil, tidak di otak-atik oleh pertarungan kekuasaan atau para raja-raja. Maka ada beberapa naskah yang bisa menjadi referensi tentang Islamisasi di luar Jawa. Salah satunya adalah satu naskah di Bali dan juga di Lombok. Namanya itu Babat Sasak di Bali, nah di Lombok namanya Babat Lombok. Itu mengisahkan tentang Islamisasi dari zamannya Sunan Ampel, terus masuk ke Sunan Giri sampai ke Sunan Giri kedua, Sunan Giri Dalam. Cuma disebut di situ di naskah Sunan Giri. Tapi kita tahu bahwa itu adalah Sunan Giri Dalam, Sunan Giri kedua karena beliau punya putra namanya disebut dalam naskah di situ sebagai Pangeran Prapen. Berarti yang punya putra dengan nama Pangeran Prapen atau Sunan Prapen itu adalah Sunan Giri Dalam, Sunan Giri kedua. Dan Pangeran Prapen adalah putra kedua dari Sunan pertama, Sunan kedua. Ada putra pertamanya tapi wafat, digantikan oleh Sunan Giri Prapen itu sebagai Sunan Giri yang ketiga atau yang keempat ya dalam urutan-urutan itu. Nah, dari sumber itu disebut ada satu cerita tentang pengiriman murid-muridnya Sunan Giri Dalam mendakwahkan Islam ke luar Jawa. Satu muridnya bernama Ki Lembu Mengkurat dikirim ke Banjarmasin. Satu muridnya bernama Syekh Datori Bandan dikirim ke Makassar, ke Buton, Sulawesi Tenggara. Ada yang dikirim ke Pulau Seram, Maluku, ada yang ke Tidore, ada yang Ternate di Maluku Utara. Terus ada yang dikirim ke ada lagi satu Pulau Selayar, itu Syekh Datori Bandan itu. Jadi luas jaringannya itu. Indonesia Timur hampir semuanya itu. Nah, ada satu yang dikirim ke Bali, Sumbawa dan Lombok, yakni Pangeran Prapen ini, putra beliau sendiri. Jadi ada tiga santri kinasih atau santri spesialnya Sunan Giri kedua yang dikirim untuk berdakwah. Nah, dari bukti inilah kita temukan bahwa pembawa Islam pertama itu adalah muridnya Sunan Giri kedua, namanya Syekh Datori Bandan. Tentu sebelumnya sudah banyak yang membawa Islam sebelumnya ya, ada dari Melayu kebanyakan. Setelah jatuhnya Malaka tahun 1511, banyak orang Melayu menyebarkan diasporanya. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jawa, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Indonesia Timur, ke Maluku. Nah, yang ke Sulawesi itu ada beberapa kerajaan kecil. Waktu itu belum ada kerajaan Goa yang besar itu. Ada namanya kerajaan Supa dan namanya kerajaan Siang. Sudah menerima Islam waktu itu dari yang dibawa oleh orang-orang Melayu, pelarian dari Malaka ini kan datang. Tapi waktu itu hanya membawa Islam, tapi belum ada proses yang namanya Angajawi. Yang Angajawi artinya nanti terjadi setelah datanya Sunan Ampel dan murid-muridnya. Angajawi itu adalah Islam yang bernusantara itu, bahwa keislaman ini harus satu menyatu dengan kenusantaraan, tidak boleh saling bertentangan. Nah, itu baru terjadi di eranya Sunan Giri. Konsolidasinya di Sunan Giri kedua melalui literasi, karya-karya tentang para wali yang Angajawi itu dikumpulin semua, ditulis ulang. Yang dari Sumatera, dari Campa, dari Malaka ditulis ulang, kemudian di Jawa ditulis ulang, kemudian disebar kemana-mana itu. Ini itu terjadi di Sunan Giri kedua. Maka murid-muridnya ini dibekali dengan berbagai macam ilmu, termasuk ilmu mantik. Disebut dalam naskah Bali itu, mereka dibekali dengan ilmu mantik supaya apa? Nanti orang-orang yang masuk Islam tidak kemudian menerima Islam karena mistiknya atau mengenal para wali dengan karamahnya, tapi harus tahu prosesnya Islam ini secara rasional, termasuk kehadiran para wali di daerah mereka secara rasional, bukan yang mitos-mitos itu, bukan yang khurafat itu, bukan yang cerita-cerita tutur yang isinya karomah itu masuk wilayah manakib. Tapi sebagai sebuah histori, syajarah atau
syajarah atau hikayat atau babat, serat, harus jelas referensinya, dan itu adalah melalui metode ilmu mantik gitu, harus rasional kan. Nah itulah yang dibawa oleh Syekh Datori Bandan waktu ke Makassar itu. Kalau kita cek wafatnya Sunan Giri Dalam itu menurut naskah Gresik itu menyebut tahun Saka itu tahun berapa? Kita konversi ke Masehi tahun 1546 itu tahun wafatnya Sunan Giri Dalam, gurunya Syekh Datori Bandan ini. Maka bisa kita perkirakan bahwa pengiriman ini 3 murid ini untuk berdakwah ini, Islamisasi ini di luar Jawa ini terjadi sebelum wafatnya sang guru 1546 itu kan. Berarti sekitar tahun 1540-an lah sebelum wafatnya sang guru. Nah nanti di Makassar itu baru masuk Islam itu tahun 1000, disebut dalam naskah di sana, naskah Makassarnya tahun 1605. Berarti ada 50 tahun lebih. Jadi keliling ternyata. Jadi 50 tahun sebagai caretakernya NU Sulawesi Selatan ya. Syekh Datori Bandan. Indonesia Timur lah. Caretaker NU wilayah Indonesia Timur. 50 tahun lebih. Sejak pertama kali dikirim oleh sang guru sebelum wafat, berarti 1540-an lah. Ini mengislamkan. Nah, disebut juga dalam naskah Kutai, ada naskah Kutai menyebut datang juga ini Syekh Datori Bandan mengislamkan raja tahun 1500. Nah, itu sang raja yang diislamkan itu berkuasa antara 1560 sampai 1590. Nah, sekitar situ kan. Nah, datang Syekh Datori Bandan ke situ. Naskah Selayar juga menyebut dalam bahasa Makassar juga bahwa ada utusan disebut dari Mekah. Nah, Mekah itu yang mana yang disebut Mekah utusan? Bukan dari tanah suci Mekah, tapi Mekah yang ada di Jawa, yang waktu itu merupakan kiblatnya, gurunya, sang guru, pangkalannya sang guru, yakni kan di kiri. Maka disebut Batu Rimakkah, istilahnya itu adalah baru datang dari Mekah, yakni yang ada di Jawa, yakni di kiri. Mengapa di kiri? Karena ada lagi makanya ini perlu konteks intertekstualitas ini untuk menjelaskan beberapa banyak istilah dalam naskah-naskah. Siapa yang disebut Mekah di situ? Nah, naskah Bali juga menyebut ada utusan dari Mekah yang datang ke Raja Bali. Nah disebut ada utusan dari Mekah dalam naskah Kidung Pamancanga. Ada lagi dalam babat Sasak menyebut ada muridnya Sunan Giri yang datang ke Bali. Nah, berarti Mekah itu yang dimaksud adalah Giri itu. Sama dengan yang di Selayar menyebut ada utusan dari Mekah. Oh, maksudnya adalah murid sang guru, yakni Sunan Giri itu. Nah, karena Syekh Datori Bandan itu murid dari Sunan Giri Dalam, bukan murid dari tanah suci Mekah, bukan, tapi dari Giri. Jadi ini yang unik ini. Jadi kalau kita hanya menguasai bahasa Jawa tapi tidak menguasai bahasa Makassar, nah Mas Rahmat harus belajar bahasa Makassar itu supaya tuntas ini ilmu Wali Songonya ini.